Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Tentunya hari ini kita dan keluarga mempunyai keinginan untuk memiliki masa depan yang baik, bukan? Bagi para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, mari kita rindukan untuk mengalaminya. Sehubungan dengan hal ini, doa dan harapan saya agar kita semua mendapatkan masa depan yang baik seperti yang Tuhan janjikan, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan sampai kekekalan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang begitu indah yang kami terima pada hari ini, di mana kami kembali dapat mendengarkan renungan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah lewat hamba-Mu agar firman yang disampaikan menjadi satu kekuatan bagi iman percaya kami, bahkan mencerahkan iman kami di dalam Engkau, di mana kami semakin mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan tuntun kami untuk kami mampu menjalaninya, sehingga kami benar-benar dipuaskan oleh Engkau dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema mendapatkan harta yang sesungguhnya. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Matius pasal 6 ayat 21, demikian firman-Nya, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kekasih Kristus, bila kita berbicara tentang masa depan, baik sebagai orang Kristen atau bukan, yang ada dalam benak pikirannya adalah ingin mencapai kesuksesan. Dan ketika ditanya lebih spesifik lagi tentang kesuksesan, pasti akan menjawab diberkati dengan harta kekayaan. Sehubungan dengan harta kekayaan dan mengumpulkannya sehingga menjadi sukses adalah pokok bahasan yang sangat menarik bagi semua kalangan, baik umat Kristen atau bukan. Untuk mencapai hidup sukses dan diberkati, dalam Alkitab mencatat bahwa Tuhan menawarkannya. Dalam hal ini Tuhan menawarkan kepada Salomo, tercatat dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 11 sampai dengan 13. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan Tuhan menyatakan ini kepada Salomo, tercatat dalam 2 Tawarin 9 ayat 22. Raja Daud pun mengungkapkan pengalamannya bahwa kekayaan berasal dari Tuhan. Dalam 1 Tawarin 29 ayat 12. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Bangsa Israel saat mereka keluar dari perbudakan di Mesir, mereka tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan berlimpah susu dan madu, di mana mereka mempunyai masa depan yang baik dan tidak lagi hidup dalam penderitaan. Tuhan telah mengubah dan mengangkat kain kabung menjadi sukacita. Tetapi setelah mereka menerima penggenapan janji Tuhan, mereka lebih fokus kepada pemberian dari Tuhan dibandingkan kepada Tuhan sebagai pemberi. Memang Tuhan menjanjikan kepada bangsa Israel masa depan yang baik dengan menjanjikan tanah Kanaan. Tetapi bukan berarti setelah semua itu diberikan lalu melupakan Tuhan, yaitu dengan mementingkan kebahagiaan dan kepuasan melalui berkat-berkat yang diterimanya. Manusia selalu cenderung mencari harta dan kesuksesan di dunia ini. Sebenarnya dalam usaha untuk mencari kebahagiaan dan kepuasan, semuanya itu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Bila kita melihat dari apa yang dialami bangsa Israel, memang mereka menemukan harta, tetapi bukan sesungguhnya yang Tuhan maksudkan. Maka untuk mencari kebahagiaan selama hidup di dunia ini, kita tidak boleh menggantungkan diri pada harta atau kesuksesan kita. Tetapi sebaliknya,
harus memakai hal-hal itu untuk kemuliaan Tuhan dan untuk mengasihi sesama kita. Kekasih Kristus, kita mungkin telah sukses mencapai masa depan dengan baik, yaitu dengan mendapatkan harta dan kesuksesan. Ini memang penting untuk kita menjalani hidup di dunia. Tetapi hendaklah kita hati-hati dan harus mengingatnya bahwa harta dan kesuksesan tidaklah abadi. Bila kita salah menempatkannya, pengaruhnya sangat besar dalam hidup kita. Harta dan kesuksesan duniawi bisa datang sebagai berkat Tuhan, tetapi juga dapat menjadi penguasa hati dan hidup kita. Harta dan kesuksesan dapat dipakai untuk memuliakan Tuhan dan mengasihi sesama, tetapi juga bisa menjauhkan kita dari Tuhan dan sesama. Harta duniawi bila tidak hati-hati dapat merubah hati yang diisi kerakusan dan ketamakan. Sesungguhnya, bila kita mendapatkan harta dan kesuksesan dunia, hendaklah kita mempergunakan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Karena mendapatkan harta yang sesungguhnya adalah harta surgawi, bukan datang dari harta duniawi yang mudah lenyap. Karena harta surgawi tidak bisa hilang. Harta surgawi kita perlakukan layaknya harta yang kita sayangi. Jika kita mencari harta surgawi, harta tersebut tidak akan lepas dari kita dan akan selalu menjadi milik kita sampai ke surga. Kekasih, dalam menggapai masa depan dengan mendapatkan harta dan kesuksesan harus disertai dengan takut akan Tuhan, sehingga kita tidak larut dengan harta duniawi, melainkan kita juga mempersiapkan harta surgawi juga. Memang untuk membawa hidup sebagai orang benar di hadapan Tuhan akan lebih banyak mengalami kendala dan kesusahan dibandingkan orang yang tidak benar. Dalam Mazmur pasalnya yang ke-34 ayat 19 mengatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Penting untuk diingat oleh kita, memang masalah datang kepada semua orang, tetapi firman Tuhan mengatakan bagi orang benar masalahnya jauh lebih banyak. Kalau kita berpikir jadi orang benar tidak akan ada masalah, itu adalah hal yang salah. Malah sebagai orang benar, kesusahan kita bertambah banyak, namun Tuhan melepaskan kita dari semua itu. Jadi harta sesungguhnya adalah kebenaran Tuhan. Mari dapatkan harta yang sesungguhnya. Masa depan kita dan keluarga tidak akan hilang dan Tuhan akan memperhitungkannya. Matius pasal 10 ayat 42. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang disampaikan pada hari ini, di mana firman-Mu mengajarkan kepada kami agar kami menemukan harta yang sesungguhnya. Harta yang sesungguhnya bukan harta kekayaan dan kesuksesan semata, melainkan harta yang mampu dibawa sampai kepada kekekalan. Itu merupakan harta yang sesungguhnya. Harta yang mampu dibawa sampai kekekalan adalah ketika kami menerima berkat Tuhan, ketika kami menerima dan bahkan mencapai masa depan yang sukses. Biarlah semua itu dapat dibawa untuk memasyurkan Engkau Tuhan, dapat dibawa untuk mengembangkan kerajaan-Mu, sehingga itu dapat menjadi harta kekayaan yang membawa sampai kepada kekekalan. Tuhan, terima kasih di mana firman telah mengingatkan kami supaya kami mencari harta surgawi yang tidak bisa hilang. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi, pimpin kami untuk kami menemukan harta yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan